Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat walafiat, terutama bagi teman-teman yang menonton video saya dalam pembahasan menanam pisang Cavendish. Di sini saya membuat video part yang ketiga, yang isinya nanti adalah perawatan pisang Cavendish sekaligus mengenali penyakit-penyakitnya. Jadi para teman-teman, ketika kalian sudah menanam pisang Cavendish 1 bulan 2 bulan, itu kan akan kelihatan. 4 bulan kelihatan apakah pisang Anda, kalian yang tanam itu sehat apa tidak. Kalau kelihatan tidak sehat, ya, kalian ganti yang lainnya. Ciri-cirinya yang enggak sehat gimana? Ciri-ciri pohon pisang itu yang enggak sehat. 1, ketika kalian sudah menunggu 2 bulan, itu daunnya enggak bisa melebar-melebar. Itu menandakan adalah pohonnya itu enggak sehat, dan juga daunnya agak kekuningan. Cara mengatasinya gimana? Itu kalian harus menggantinya. Makanya dalam part yang kedua itu saya jelaskan cara menguruk, ya, memberi tanah ketika menanam. Jadi itu harus diganti. Kenapa? Karena akarnya itu nggak bisa mengembang. Jadi nggak bisa mengembang, akhirnya daunnya itu nggak bisa melebar, dan juga pertumbuhannya itu sangat lambat, dan juga bisa pertumbuhannya itu normal, agak seperti normal, tetapi lama kelamaan daunnya itu akan menguning dan menguning. Nah, di situ akarnya itu sebenarnya tidak bisa mengembang. Kalau kalian itu potong, ya, di situ di tengahnya pohon pisang itu ada warna coklat-coklat. Jadi arese, nang arese itu ada warna kecoklatan. Jadi solusinya adalah kalian harus mengambil semuanya, artinya diganti total. Tuh. Terus untuk merawat, ketika agak banyak gitu, maka daun-daun kering itu harus kalian bersihkan, ya. Dibersihkan, kemudian bisa kalian buat kompos. Di bawahnya bisa, daun yang menguning juga kalian harus bersihkan. Tuh, cara merawatnya demikian. Dan ketika ada yang terkena penyakit itu harus kalian buang, ya, biar enggak menular yang lainnya. Jangan dipotong, jadi buang sampai akar-akarnya, biar nanti enggak menular. Tapi kebanyakan orang petani itu cuma dipotong. Nah, akhirnya nanti akan tumbuh anaknya. Lah anaknya itu nanti juga terkena penyakit. Jadi harus didongkel lah sampai akar-akarnya, diambil sampai akar-akarnya. Nah, di sini saya contohkan cara perawatannya ini. Nah, ini. Jadi daun-daun yang enggak begitu ya, sudah kering, berwarna coklat, ya, itu saya rempel. Kemudian
pinggir-pinggirnya itu saya bersihkan. Ini saya umpuk-umpuk di bawahnya ini supaya nanti menjadi kompos ya. Selain dapat kompos dari dedaunan, juga bisa mendapatkan organik dari kolam ikan yang saya ternak. Nah, kemudian sambil merawat, kalian itu memilih anakan yang tidak baik, itu kalian buang nggak apa-apa ya. Cuma yang sekiranya benar-benar kerdil itu harus kalian catat. Tandanya gimana? Anakannya itu masih kecil tapi sudah tumbuh daun yang lebar-lebar. Ini saya beri contoh. Saya cari contoh. Nah ini harus kita buang. Ini harus kita buang. Nah, ini berapa senti toh sudah daun gini. Yang baik itu kalau benar-benar yang baik, bibit yang baik ya, akan menjadi pisang super. Itu 1 meter itu masih bentuknya ngecubung ya, belum keluar daun itu bakal calon pohonnya itu besar, buahnya nanti bakal calon yang super. Nah, seperti tadi itu kita buang, ataupun yang pokoknya enggak enak lah kita pandang itu. Nah, seperti ini. Nah, ini juga gitu. Nah ini ada. Nah ini kita buang. Jadi kalau ada 10 anakan itu biasanya itu ada 3 atau yang 2 yang kalah, itu biasanya kalah dengan teman-temannya, makanya pertumbuhannya sangat kerdil, jelek, maka itu harus kita buang. Itu cara merawatnya. Jadi cara merawat pisang itu sebenarnya itu enak gitu, nggak begitu ribet. Nah, kalau nanti sudah berbuah ya, mulai keluar jantung atau apa gitu, udah jantungnya sudah bisa dilepas ya, kalian lepas. Biasanya itu yang terakhir sendiri dari buah itu paling ujung ya, yang dekat dengan jantung pisang itu ada sekitar yang kecil-kecil itu harus kalian buang aja. Meskipun ada yang besar 2 atau 3 ler itu, 3 biji itu buang aja, nggak apa-apa. Jadi harus kita buang jantungnya biar nggak terlalu panjang. Ketika sudah lama ya, sudah waktu pengisian buah ya, itu harus kita carikan cagak lah ya, dicagai Kang, dicagai. Caranya gimana? Seperti ini. Nah, itu. Ini dari bambu, jadi saya beri tiang itu dari bambu, dan jangan memberi penyangga pada pohonnya, jangan sampai, tapi usahakan pada itu apa namanya, seperti ininya. Nah, yang ininya di sini. Nah, kamu beri bambu yang gini. Kalau nanti kamu beri bambu yang pohonnya ya, terus penyangga kamu itu enggak enak, itu nanti satu bisa bereset ketika angin besar
ya, bisa berpindah-pindah ataupun nanti bisa menyebabkan kalau kamu tancapkan ke pohonnya gitu, itu nanti bisa mengakibatkan rubuh ya, pas ketika ada tancapan itu. Nah, itu kalian akan rugi. Jadi yang benar itu ketika menyangga buah ya seperti tadi, jadi bambu atau apa ya, yang di sini ya, yang sini, nah, yang sini. Jadi kalau ini kecil-kecil, kalau sudah tua nanti ya dikonsumsi sendiri, diberikan pada tangga atau apa ya. Jadi intinya begini, merawat pisang Cavendish atau pisang yang lain itu sebenarnya mudah ya, mudah. Jadi daun yang sudah nggak produktif kalian ambil, kamu bersihin, bisa dibuang, bisa ditaruh di bawahnya, bisa buat pupuk organik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika beranak banyak, ketika lihat anak yang enggak sehat ya, yang tumbuhannya enggak sehat, kalian buang, yang lainnya biar, itu loh maksud saya. Kemudian kok ketika ada yang terkena penyakit harus kalian buang sampai ke akar-akarnya, biar nanti enggak menular. Seperti itu. Kalau kalian potong saja itu nanti tetap enggak akan bisa tumbuh normal, anakannya akan terkena penyakit dari induknya tadi. Seperti itu. Kemudian cara menyangganya ya seperti tadi. Nah, ketika sudah berbuah ya, ada yang menggunakan sistem diberi plastik itu, ya enggak apa-apa, itu baik. Saya pernah mencoba seperti itu, tapi karena saya nggak punya plastik ya saya nggak pakai. Jadi saya nggak pakai plastik. Kalau dulu saya beli plastik itu, kalau bisa disemprot ya, disemprot, karena biasanya itu kalau musim banyak ulat ya, itu ulat itu bisa mengganggu ke buah ya, mengganggu ke buah, akhirnya kulit pisang itu bisa berwarna hitam-hitam. Itu penyebabnya itu adalah ulat ya, dia ada ulatnya gitu. Kalau bisa disemprot, kalau enggak ya enggak apa-apa, karena kalian udah tanam banyak, yang terkena satu atau dua ya kita konsumsi sendiri kan enggak apa-apa. Itu cara perawatannya. Seumpama kamu beri pupuk kimia ya enggak apa-apa ya, yang penting tumbuhannya itu bisa maksimal, hasilnya juga bisa maksimal tuh. Nah, jadi banyak sekali yang memberi video-video tentang pengobatan pisang yang terkena penyakit itu ya. Sebenarnya itu nggak bisa diobati. Kalau sudah terkena virus ya, virus itu penyakit pisang itu nggak bisa diobati. Bisanya apa ya, kita habisin semua, kita dungkal sampai akarnya itu, karena yang terkena itu adalah apa, tengah-tengahnya itu, tengah-tengahnya pohon pisang itu ada bercak-bercaknya berwarna coklat itu. Jadi solusinya cuma itu. Saya pernah itu mengobati pakai ini nggak bisa. Cuma solusinya kita ambil sampai akar-akarnya. Kalau terkena semua ya kita ambil semua, baru kita ganti. Tapi jangan terlalu cepat ditanami lagi, nanti bisa menular lagi. Biarkan ya, biarkan dulu, setelah itu nanti kita tanami lagi tuh.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan saya harap ini sudah cukup ya, panduan dari saya sebagaimana pengalaman yang saya lakukan ketika menanam awal sampai akhir. Itu sudah saya ceritakan semuanya, sudah saya praktekkan. Jadi mudah-mudahan video ini nanti bermanfaat bagi generasi muda yang akan datang. Ketika punya lahan bingung untuk ditanami apa, dan catat lagi ya, menanam itu enak tapi merawatnya itu lebih sulit. Nah kok bisa Pak? Ya bisa. Pohon pisang itu membutuhkan tanah yang lembab, jadi terlalu banyak air itu nggak bisa tumbuh, terlalu kering itu nanti juga nggak bisa tumbuh, tumbuhannya kerdil semua. Jadi tanah yang lembab. Biasanya kalau musim hujan terus itu banyak daun-daunnya yang error atau terkena banjir, itu sama seperti itu. Makanya perawatannya itu sebenarnya cuma itu aja, tapi harus 2 minggu sekali kita lihat gitu, kalau tanamannya banyak. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan like, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.